Apakah kamu masuk angin? Namun, apakah kita benar-benar memahami apa yang terjadi pada tubuh kita saat mengalami gejala ini? Di balik mitos dan kepercayaan populer, ada ilmu medis yang menyoroti fenomena ini. Konsep yang selama ini tertanam di kepala, masuk angin berarti badan kita kemasukan angin. Saat perut terasa kembung, yang terjadi sebenarnya bukanlah angin dari luar masuk ke dalam tubuh. Melainkan karena gas yang terbentuk dalam tubuh, meski mudah diatasi, masuk angin bisa menjadi tanda dari penyakit lainnya yang mungkin bersarang di tubuh kita. Karena itu, penyebabnya harus dicari juga. Angin duduk, atau yang sering dianggap masuk angin tiba-tiba, memang bisa menyebabkan kematian. Tapi sesungguhnya itu adalah istilah awam untuk penyakit jantung. Gejala atau kondisi yang sudah dijelaskan sebelumnya memang membuat seseorang merasa kalau dirinya masuk angin. Tapi sebenarnya, kondisi atau gejala tersebut mempunyai penyebab tersendiri dan bisa jadi tanda penyakit lainnya. Yang paling sering kita rasakan ketika masuk angin adalah demam ringan dan di saat bersamaan kita pilek. Biasanya, karena terlalu lama di ruangan ber-AC atau berlama-lama di luar ruangan atau saat kehujanan, sering terpapar udara dingin saat pulang malam, sering lembur, kurang tidur, tidak menjaga asupan makanan, dan masih banyak lagi. Masuk angin juga merupakan penyakit yang sering terjadi saat musim pancaroba atau musim hujan tiba. Kondisi ini sebenarnya adalah awal dari penyakit influenza atau flu. Sendawa yang keluar setelah ada bagian-bagian tubuh yang dipijat juga jadi tanda mengapa kita merasa masuk angin, seperti ketika memijat lengan atas atau bawah dan bagian tubuh lainnya. Fenomena unik ini tentu membuat kita sangat yakin bahwa kita sedang masuk angin. Apa sesungguhnya penyebab keluhan ini? Keluhan sendawa jika badan kita dipijat bisa disebabkan beberapa kemungkinan penyakit. Pertama, terjepitnya urat saraf di daerah punggung dekat tulang belikat. Lalu, kelebihan kadar lemak darah atau trigliserid. Masuk angin adalah istilah yang sering digunakan masyarakat Indonesia saat merasakan sekumpulan gejala yang berhubungan dengan tidak enak badan. Istilah ini dipakai untuk menggambarkan kondisi di mana dianggap ada banyak angin di dalam tubuhnya. Secara medis, masuk angin sebenarnya tidak ada. Tidak ada penjelasan medis mengenai penyebab, diagnosis, gejala, dan pengobatan masuk angin. Namun, istilah masuk angin sudah sangat wajar digunakan masyarakat, bahkan digunakan secara turun-temurun. Tidak ada penjelasan medis mengenai penyebab masuk angin. Secara medis, tidak mungkin tiba-tiba angin masuk dan terperangkap di dalam tubuh. Penjelasan yang paling mendekati untuk masuk angin kemungkinan adalah sekumpulan gejala flu-like symptoms. Flu-like symptoms atau gejala serupa flu merupakan kumpulan keluhan yang sering dirasakan seseorang sebagai gejala awal dari infeksi virus, biasanya pada common cold. Kondisi medis lain yang gejalanya cukup menyerupai masuk angin adalah gangguan pencernaan, terutama dispepsia. Oleh karena itu, sangat penting untuk menggali lebih lanjut gejala yang dialami oleh pasien, termasuk kemungkinan faktor pemicunya. Bisa saja, keluhan yang dirasakan satu orang berbeda dengan orang lain yang sama-sama merasa mengalami faktor risiko masuk angin. Faktor risiko keluhan masuk angin yang dialami oleh seseorang kembali lagi pada kemungkinan penyebab yang mendasarinya. Jika masuk angin disebabkan oleh infeksi virus sehingga mengalami flu-like symptoms, kemungkinan faktor risikonya adalah daya tahan tubuh yang menurun. Adapun jika seseorang mengalami masuk angin karena dispepsia, faktor risiko yang mendasari bisa berupa riwayat terlambat makan, konsumsi makanan yang bersifat asam atau pedas. Terdapat beberapa kumpulan gejala yang sering diartikan sebagai masuk angin. Gejala yang dirasakan satu orang dengan lainnya pun dapat berbeda dan bervariasi, tergantung penyebab utama yang mendasarinya. Akan tetapi, ciri-ciri masuk angin yang kerap dikeluhkan antara lain: demam, menggigil, keringat dingin, kembung, sering buang gas atau kentut, sering bersendawa, pilek, mual dan muntah, nafsu makan menurun serta sakit kepala. Seseorang umumnya mudah menyampaikan dirinya terkena masuk angin, terutama bila berdasarkan tanda yang dirasakan. Di lain sisi, tidak ada pemeriksaan penunjang untuk memastikan diagnosis masuk angin. Jika memeriksa ke dokter pun, kemungkinan Anda tidak akan mendapatkan diagnosis masuk angin.
Bisa jadi, dokter akan memberikan diagnosis berupa keadaan lain yang gejalanya paling menyerupai gejala yang Anda rasakan. Tidak ada obat masuk angin yang dapat diberikan untuk menyembuhkan penderita masuk angin ini. Seringkali, pengobatan simptomatik sudah mencukupi. Pengobatan simptomatik berupa obat-obat untuk meredakan gejala yang dirasakan penderita. Misalnya saja, penurun demam, anti mual, anti nyeri untuk sakit kepala, dan lain-lain. Kalau kamu orang Indonesia, kamu pasti sudah akrab dengan kerokan. Ya, aktivitas ini identik dengan masuk angin. Sebenarnya, kerokan dilakukan dengan menggunakan logam yang dikerokkan ke permukaan kulit, biasanya area punggung yang sebelumnya sudah dibaluri minyak terlebih dahulu. Tidak hanya di Indonesia, kerokan juga populer sebagai pengobatan alternatif di beberapa negara lain, terutama di wilayah Asia. Vietnam dan Cina menjadi dua negara lain selain Indonesia yang melakukan kerokan. Di Cina, aktivitas ini dikenal dengan sebutan guasa, sementara di Vietnam lebih akrab disebut Cao Gio. Ternyata, kerokan sebagai metode pengobatan rumahan untuk mengatasi masuk angin bukan mitos belaka, meski masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk membuktikannya secara ilmiah. Saat tubuh dikerok, sirkulasi pada jaringan lunak di area tubuh yang mengalami kerokan terangsang, sehingga aliran darah pada bagian tersebut menjadi lancar. Tidak hanya itu, kerokan dipercaya membantu mengobati peradangan dan memperbaiki metabolisme yang sering memicu munculnya masalah kesehatan tertentu. Setelah tubuh dikerok, maka akan muncul warna kemerahan dan seperti memar. Jika disentuh, area yang mengalami kerokan terasa lebih hangat dibandingkan dengan bagian tubuh lainnya, sehingga tubuh akan terasa lebih rileks. Cara ini disinyalir aman dan tidak menimbulkan adanya efek samping yang membahayakan tubuh. Meski bermanfaat, jangan abaikan risiko kerokan. Kerokan memang tergolong aman dan bermanfaat untuk mengusir masuk angin. Namun, kalau kamu mengidap atau memiliki riwayat gangguan pembekuan darah atau mengonsumsi obat pengencer darah, sebaiknya hindari kerokan. Memang, masih dibutuhkan penelitian lebih lanjut tentang manfaat kerokan untuk kesehatan tubuh. Jadi, kalau kamu memiliki kondisi khusus dan ingin kerokan tetapi ragu untuk melakukannya, sebaiknya tanyakan pada dokter. Beberapa hal yang dapat Anda lakukan jika merasa masuk angin adalah: banyak beristirahat. Pastikan tetap makan, walaupun tidak enak badan dan kurang berselera makan. Konsumsi makanan sehat dan bergizi seimbang. Konsumsi makanan berkuah dan hangat, misalnya sup, terutama jika batuk. Hal ini dapat membantu mengencerkan dahak sehingga mudah dikeluarkan. Uap juga bisa membantu mengatasi gejala hidung tersumbat. Banyak minum, tapi hindari konsumsi kafein dan alkohol. Konsumsi cairan yang banyak membantu mengencerkan dahak. Minuman yang mengandung kafein atau alkohol membuat seseorang kehilangan banyak cairan sehingga berisiko dehidrasi. Konsumsi suplemen, terutama yang mengandung vitamin C. Hal ini dapat membantu kerja sistem imunitas tubuh dalam melawan penyakit. Meskipun masuk angin seringkali dianggap sepele, pemahaman tentang proses tubuh kita saat mengalaminya dapat membantu kita mengatasi gejala dengan lebih bijaksana. Semoga video ini bermanfaat dan memberikan wawasan serta membantu kita lebih menghargai kesehatan. Sampai jumpa di video selanjutnya.